Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menceritakan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam, yaitu masa Abbasiyah. Periode ini tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah dalam sebuah revolusi yang dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah. Dinasti ini mendapatkan namanya dari Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yang merupakan leluhur mereka. Dalam perebutan kekuasaan, dinasti Abbasiyah mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Umayyah, termasuk kaum Mawali, kaum non-Arab Muslim, yang merasa diabaikan oleh kebijakan diskriminatif Umayyah. Abu al-Abbas as-Saffah menjadi khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Dengan strateginya yang cerdas, dia berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dan mendirikan ibu kota baru di Baghdad pada tahun 762 Masehi. Baghdad kemudian menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Khalifah Al-Mansur, penerus Abu al-Abbas, bertanggung jawab atas pembangunan kota Baghdad. Kota ini dirancang dengan arsitektur yang canggih dan infrastruktur yang kuat, menjadikannya salah satu kota terbesar dan paling makmur di dunia pada saat itu. Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur dikenal sebagai kota perdamaian. Di sini berbagai etnis dan agama hidup berdampingan dengan damai. Salah satu warisan terbesar Abbasiyah adalah pendirian Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Baitul Hikmah adalah pusat penerjemahan dan penelitian yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan diteruskan oleh anaknya, yaitu Al-Ma'mun. Disinilah naskah-naskah Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan-ilmuwan besar dari berbagai bidang berkumpul dan bekerja di sini, menciptakan kemajuan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Selain penerjemahan, Baitul Hikmah juga menjadi pusat penelitian ilmiah. Ilmuwan dari berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat melakukan penelitian dan menciptakan penemuan-penemuan penting yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menyebar ke seluruh dunia. Ekonomi pada masa Abbasiyah juga berkembang pesat. Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan timur dan barat, jalur sutra, dan rute perdagangan laut melalui Samudra Hindia, memungkinkan pertukaran barang, ide, dan teknologi antara berbagai budaya. Selama masa Abbasiyah, seni dan budaya juga berkembang pesat. Karya-karya sastra seperti 1001 Malam menunjukkan kekayaan imajinasi dan budaya pada masa itu. Musik, seni rupa, dan arsitektur mengalami perkembangan yang signifikan dengan gaya dan teknik baru mengesankan di dunia. Banyak tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Beberapa antaranya adalah Al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, menuliskan buku Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabbalah, yang menjadi dasar dari Al-Jabar modern. Kontribusinya tidak hanya di bidang matematika, tetapi juga dalam astronomi dan geografi. Dia juga memperkenalkan konsep angka nol yang sangat penting dalam matematika modern. Selanjutnya, Al-Farabi, seorang filsuf dan ilmuwan yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Karyanya mencakup berbagai bidang, termasuk logika, filsafat, dan ilmu politik. Al-Farabi juga menulis tentang musik dan ilmu pendidikan, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh pada zamannya. Selanjutnya, Ibnu Sina atau Avicenna adalah seorang dokter dan filsuf yang karya-karyanya menjadi rujukan di dunia Islam dan Barat.
Bukunya The Canon of Medicine digunakan sebagai buku teks di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Ibnu Sina juga menulis tentang filsafat, logika, dan fisika, menunjukkan pengetahuannya yang luas. Selanjutnya ada Al-Kindi, dikenal sebagai filsuf Arab yang berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu seperti filsafat, matematika, kedokteran, dan musik. Dia juga berperan dalam memperkenalkan filsafat Yunani kepada dunia Islam. Al-Kindi menulis lebih dari 260 buku tentang berbagai subjek, menunjukkan pengaruhnya yang luas. Selanjutnya ada Al-Razi atau Rozis, adalah seorang dokter dan alkimiawan yang terkenal. Dia menulis banyak karya penting dalam kedokteran dan kimia, termasuk buku tentang cacar dan campak yang menjadi referensi utama selama berabad-abad. Al-Razi juga menulis tentang filsafat dan biologi, menjadikannya seorang polimet yang sesungguhnya. Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai bapak optik modern. Karyanya Kitab Al-Manazir mempengaruhi ilmu politik di dunia barat dan timur. Dia juga melakukan eksperimen tentang cahaya dan penglihatan yang meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu optik modern. Dinasti Abbasiyah juga menghadapi tantangan besar. Serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi mengakhiri kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Tetapi warisan mereka terus hidup melalui kontribusi yang mereka berikan kepada dunia. Peradaban Abbasiyah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dunia. Ilmu pengetahuan, budaya, dan seni mereka menjadi fondasi bagi peradaban modern. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.